Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik hutan lebat dan sungai berkelok di Jawa, tersembunyi sebuah kerajaan yang tak pernah terjamah manusia biasa. Kerajaan Buaya Hitam, tempat makhluk-makhluk gaib berkuasa, dikenal sebagai penjaga rahasia pesugihan yang mengerikan. Malam ini, kita akan mengikuti kisah seorang pemuda yang nekat memasuki wilayah terlarang itu. Apa yang menantinya? Mari kita simak bersama. Legenda Kerajaan Buaya Hitam bermula dari zaman dahulu kala, ketika seorang raja sakti memerintah wilayah pesisir Jawa. Raja ini memiliki kekuatan supranatural yang diwariskan oleh buaya hitam raksasa yang dipercaya sebagai jelmaan dewa air. Konon, buaya ini mampu mengambil jiwa manusia yang berani mendekati wilayahnya. Lalu jiwa itu dijadikan tumbal untuk menjaga kekayaan kerajaan. Banyak orang yang mencoba mencari pesugihan di sana, tapi tak pernah kembali. Suara jeritan dan gemuruh air sungai yang menyeramkan menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani melanggar batas. Dalam paragraf ini, kita akan menyelami asal-usul dan mitos yang membentuk ketakutan masyarakat sekitar. Tokoh tua Pak Slamet. Dulu, di pesisir sana, ada raja sakti yang berkuasa. Dia punya buaya hitam raksasa. Bukan buaya biasa. Buaya itu penjaga kerajaan, dan katanya bisa mengambil jiwa manusia yang berani mendekat. Pemuda desa Raka. Pak Slamet, apakah benar orang yang hilang di hutan itu jadi tumbal buaya hitam? Aku dengar mereka tak pernah kembali. Pak Slamet, iya, nak, suara jeritan mereka masih terdengar di malam hari. Jangan coba-coba cari pesugihan di sana. Itu jalan menuju kematian. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka, yang putus asa mencari kekayaan untuk keluarganya, memutuskan untuk memasuki hutan dan sungai yang dijaga oleh buaya hitam. Dengan bekal ilmu hitam yang didapat dari dukun, ia berharap bisa mengalahkan makhluk gaib itu. Namun, semakin dalam ia melangkah, suasana menjadi semakin mencekam. Jaka monolog dalam hati. Aku harus cari cara untuk keluargaku. Ilmu hitam ini satu-satunya harapan. Aku tak takut buaya hitam itu. Aku sudah siap. Jaka berbicara pada diri sendiri sambil berjalan di hutan. Semoga ilmu dukun ini cukup. Aku harus hati-hati. Jangan sampai terperangkap. Suara bisikan gaib, suara samar. Jangan masuk, jangan ganggu kerajaan kami. Jaka terkejut. Ada siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, dan suara air sungai terdengar seperti bisikan mengerikan. Jaka mulai merasakan ada sesuatu yang mengikuti dan mengawasinya. Ketegangan dan ketakutan mulai menguasai dirinya, dan ia sadar bahwa ia bukanlah tamu yang diinginkan di kerajaan itu. Jaka akhirnya bertemu dengan buaya hitam raksasa yang mengerikan. Dengan mata merah menyala dan sisik hitam legam yang berkilauan di bawah sinar bulan. Pertarungan antara manusia dan makhluk gaib pun terjadi, penuh dengan ketegangan dan keputusasaan. Jaka menggunakan segala ilmu yang dimilikinya, tapi buaya itu tampak tak terkalahkan. Dalam pertarungan itu, Jaka harus menghadapi bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga jebakan-jebakan mistis yang mengancam jiwanya. Paragraf ini menggambarkan klimaks cerita dengan detail yang menegangkan dan menakutkan. Setelah pertarungan yang melelahkan, Jaka akhirnya kalah dan jiwanya terperangkap di kerajaan buaya hitam. Tubuhnya ditemukan oleh warga dalam keadaan tak bernyawa. Warga desa Ibu Sari, apa yang terjadi pada Jaka? Kenapa dia pulang sendirian tanpa jiwa? Pak Slamet, dia kalah. Jiwa Jaka terperangkap di kerajaan buaya hitam. Ini peringatan bagi kita semua, warga lain. Kita harus berhati-hati, jangan sampai tergoda pesugihan yang membawa maut. Dengan ekspresi ketakutan yang mendalam, kisah Jaka menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda oleh kekayaan instan melalui pesugihan. Kerajaan buaya hitam tetap menjadi misteri yang menakutkan, dan jiwa-jiwa yang hilang menjadi saksi bisu kekuatan gelap yang tak bisa dilawan manusia biasa. Pesan moral dari cerita ini adalah untuk selalu berhati-hati dan tidak tergoda oleh jalan pintas yang berbahaya. Ketua tim SAR Andi, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Banyak yang hilang tanpa jejak. Anggota tim Rina, aku merasakan ada sesuatu yang mengawasi kita. Suasana sangat berbeda malam ini. Andi, kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Hutan di sekitar kerajaan itu selalu diselimuti kabut tebal, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan ranting-ranting yang tampak seperti tangan-tangan raksasa siap merenggut siapa saja yang lewat. Suara-suara aneh seperti bisikan dan tawa seram sering terdengar di malam hari, membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan.
Banyak yang percaya bahwa makhluk-makhluk gaib menjaga wilayah itu dengan ketat, dan mereka tidak segan-segan mengusir atau bahkan menenggelamkan para penyusup. Atmosfer yang gelap dan penuh misteri ini menjadi latar yang sempurna untuk kisah horor yang akan terus menghantui pikiran. Dalam sebuah pertemuan rahasia, para tetua desa membicarakan kisah-kisah mengerikan tentang kerajaan itu. Jangan pernah coba-coba mendekat, apalagi pada malam Jumat Kliwon, kata seorang tetua dengan suara bergetar. Buaya hitam itu bukan hanya makhluk biasa. Dia penjaga jiwa-jiwa yang terperangkap. Seorang pemuda yang penasaran bertanya, apa benar ada pesugihan di sana? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang hilang? Jawaban yang diterima membuat bulu kuduk berdiri. Mereka yang mencari kekayaan di sana, jiwa mereka akan menjadi milik buaya hitam selamanya. Percakapan ini menambah ketegangan dan rasa penasaran yang mendalam. Seorang penjelajah berani mencoba menguak misteri kerajaan itu. Dengan perlengkapan seadanya, ia memasuki hutan yang gelap dan berbahaya. Setiap langkahnya diiringi suara gemerisik dan tatapan mata merah yang mengintai dari balik semak. Ia menemukan jejak-jejak aneh di tanah berlumpur dan bau amis yang menusuk hidung. Rina berbisik, "Lihat itu, ada jejak kaki besar di tanah berlumpur. Andi, ini bukan jejak manusia. Kita harus segera laporkan." Suara gaib mendekat. "Pergi, jangan ganggu kami. Tim SAR bersama-sama. Kita tidak takut. Kita di sini untuk mencari kebenaran." Makhluk gaib suara serak. "Kalian tak seharusnya berada di sini. Ini wilayah kami. Andi, kami hanya ingin mencari yang hilang. Tolong beri kami petunjuk." Makhluk gaib, "Petunjuk itu akan membawa kalian ke dalam kegelapan abadi." Semakin jauh ia masuk, semakin terasa kehadiran makhluk gaib yang mengawasinya. Ketegangan memuncak saat ia menemukan sebuah gua tersembunyi yang diyakini sebagai pintu masuk ke kerajaan buaya hitam. Keberanian dan rasa takut bercampur menjadi satu dalam perjalanan yang penuh bahaya ini. Di dalam gua, penjelajah itu menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jiwa-jiwa yang terperangkap berteriak dalam keputusasaan. Sementara buaya hitam raksasa mengawasi dengan mata merah menyala. Suara gemuruh air dan bisikan mistis memenuhi ruang gelap itu. Penjelajah berusaha melarikan diri, tapi jebakan mistis membuatnya terperangkap. Ia merasakan dinginnya kematian mendekat, dan bayangan hitam yang mengerikan mulai menyelimuti dirinya. Kengerian yang dialaminya menjadi bukti nyata bahwa kerajaan itu bukan sekadar legenda, tapi sebuah kenyataan yang mengerikan. Andi terengah-engah. "Kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat untuk manusia." "Rina, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Cepat, Andi, kita harus berjanji tidak akan kembali ke sini tanpa persiapan yang lebih matang." Kisah kerajaan buaya hitam Jawa adalah peringatan bagi kita semua untuk tidak tergoda oleh kekayaan instan dan kekuatan gelap. Jangan pernah mencoba mendekati wilayah terlarang itu, apalagi sendirian dan tanpa persiapan. Kegelapan malam menyimpan rahasia yang tak semua orang bisa hadapi. Hormati kekuatan alam dan gaib yang tak bisa kita fahami sepenuhnya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe untuk cerita-cerita seram dan misteri lainnya yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.